Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Anda pasti pernah kan ya, ketemu orang yang, rasanya sulit banget gitu diajak ngobrol atau kerjasama. Sering banget itu pasti, di mana-mana ada aja. Nah, hari ini kita mau kupas nih sumber dari HBR Emotional Intelligence Series. Ini menarik banget, karena katanya rahasia menghadapi orang sulit itu ternyata lebih banyak soal kita, diri kita sendiri, bukan soal mereka. Iya, menarik itu. Kita bakal coba pakai 3 kacamata baru buat lihat situasi kayak gini. Pendekatan yang fokus ke dalam diri ini memang, gimana ya, ngasih kita kekuatan lebih sih. Kita jadi punya kontrol, bukan buat ngontrol orang lain ya, tapi ngontrol respons kita sendiri. Oke, oke. Kacamata pertama yang mau kita pakai ini sangat dasar, kesadaran diri, atau self-awareness. Betul. Sumbernya nyebutin soal mindfulness. Tapi menariknya, ini bukan cuma soal jadi lebih tenang aja gitu ya, tapi lebih kayak secara sadar matiin mode otomatis kita yang suka ngejudge. Iya bener banget, jadi ada jeda gitu. Nah, jeda itu penting buat milih respon lain kan? Terus ada juga konsep emotional agility. Ini intinya gimana kita bisa ngadepin pikiran sama perasaan sulit, tapi tetap fleksibel dan sadar. Nggak melulu ke bawah arus emosi. Bener, nggak terjebak istilahnya. Ingat nggak contoh eksekutif si Dave Pottruck itu? Dia baru ngeh perilakunya dianggap egois banget sama rekan kerjanya setelah dapat feedback yang, wah jujur banget sampai katanya kayak belati di jantung. Waduh, dalam itu. Itu nunjukin banget pentingnya kita kenal dulu reaksi sama pemicu internal kita. Apa sih yang bikin kita bereaksi gitu? Itu poin krusial banget. Kenali pemicu itu bukan buat nyalahin diri loh ya, tapi lebih ke memahami gimana sih kita ikut andil dalam dinamika interaksi itu. Hmm, oke. Ada ironi menarik juga nih dari studi yang dikutip. Katanya sifat yang paling kita banggain dari diri kita, itu seringkali sisi positif dari sifat yang justru pengen kita ubah. Oh, ini gimana tuh contohnya? Misalnya, kita susah berhenti impulsif karena di sisi lain kita tuh bangga sama spontanitas kita. Ngerti kan? Iya, masuk akal. Nah, dengan kesadaran ini, kita jadi nggak sekedar bereaksi otomatis, tapi bisa memilih respons yang lebih oke, lebih konstruktif gitu. Oke, itu kacamata pertama ya. Kesadaran diri. Terus kacamata kedua? Kacamata kedua ini ngajak kita coba pakai sudut pandang orang lain. Wah, ini nih yang kadang tricky. Iya sih, sumber kita bilang perilaku orang lain itu biasanya masuk akal kok bagi mereka pada saat itu. Ah, iya. Saya ingat kutipan itu. Kalau nggak masuk akal buat mereka, ya ngapain dilakuin kan? Persis, ini kayak cerita hakim bijak itu loh yang bilang dua pihak yang lagi sengketa itu sama-sama benar dari sudut pandangnya masing-masing. Benar. Tapi ini bukan berarti kita setuju sama mereka kan ya? Cuma coba ngerti aja logikanya gimana. Tepat, ini yang disebut cognitive empathy, semacam kemampuan buat paham perspektif orang lain secara intelektual. Beda sama sekedar ikut ngerasain emosinya. Oh, oke. Jadi beda ya sama empati yang biasa kita dengar. Ya, ini lebih ke pemahaman pikiran. Penelitian juga nunjukin loh kalau misalnya ada anggota tim bikin salah, respons yang penuh rasa ingin tahu dan welas asih, itu ternyata jauh lebih efektif buat bangun loyalitas jangka panjang dibanding kalau kita langsung marah-marah. Menarik. Otak kita tuh kayaknya emang lebih suka sama pemimpin yang nunjukin empati kayak gitu. Tapi gimana caranya kita nyeimbangin kognitif empati ini? Biar nggak kesannya malah kayak memaklumi perilaku yang jelas-jelas salah atau ya ngerugiin gitu. Batasnya di mana sih? Nah, pertanyaan bagus itu. Batasnya jelas antara memahami sama membenarkan. Kognitif empati itu alat bantu kita buat ngerancang respon yang lebih cerdas, lebih strategis. Oke. Baik ya. Nah, kacamata terakhir nih. Tentang apa? Yang terakhir ini soal berpegang pada nilai-nilai inti kita. Values. Values. Sumber soal emotional agility tadi. Juga nekenin banget pentingnya kita nyelarasin tindakan kita sama nilai-nilai yang kita pegang. Terutama pas lagi kepancing emosi negatif. Nilai ini jadi kayak jangkar kita gitu. Jadi semacam kompas internal ya? Iya, persis, kompas internal.
Jadi pas kita lagi hadapin situasi sulit atau orang yang provokatif gitu, kita bisa nanya ke diri sendiri, oke, tindakan apa nih yang paling nunjukin nilai-nilai yang gue yakinin? Fokusnya jadi geser. Bukan lagi soal siapa yang menang argumen, tapi lebih ke gimana caranya gue tetap setia sama prinsip gue. Wah, ini kayaknya ngasih kekuatan banget ya. Banget. Ini nyambung juga sama konsep authentic leadership yang disebut di sumber lain. Motivasi intrinsik, kayak keinginan buat tumbuh, bantu orang lain berkembang, atau bikin perubahan positif, itu terbukti lebih bikin puas dan tahan lama dibanding ngejar pujian atau imbalan dari luar doang. Bener juga. Ini bantu kita buat tetap ya otentik dan gak goyah. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, ada 3 kacamata baru buat ngadepin interaksi sulit. Pertama, tingkatkan kesadaran diri biar gak dikendaliin emosi sesaat. Yap. Kedua, pakai perspektif dan empati kognitif. Coba pahami sudut pandang orang lain secara intelektual. Betul, secara kepala dingin. Dan ketiga, pegang teguh nilai inti kita sebagai panduan bertindak. Kuncinya, jelas banget ya, fokusnya geser ke dalam diri Anda. Tepat sekali. Ini bukan soal pasrah atau nyerah sama keadaan loh ya, tapi soal ngambil kembali kendali atas satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kontrol. Diri kita sendiri. Bener banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan reflektif buat Anda pikirkan. Dari 3 kacamata ini, kesadaran diri, empati kognitif, sama nilai inti, kira-kira mana nih yang rasanya paling menantang buat Anda praktekkan? Atau sebaliknya ya, mana yang paling pengen dicoba duluan? Nah, itu dia. Mana yang paling pengen segera dicoba pas nanti ketemu interaksi sulit lagi. Ingat ya, tujuannya ini bukan buat ngubah orang lain, tapi buat memberdayakan diri Anda sendiri.